kabar anak-anak? Baik. Sehat? Sehat. Ya. Nah, Bapak untuk hari ini apakah anak-anak tidak ada yang tidak hadir hari ini? Tidak. Apakah benar anak-anak semuanya hadir? Untuk itu Bapak akan absensi satu-satu ya. Desa Komang Apriliani, Hadir. Lokarisya, Hadir. Desa Kadekira, Hadir. ya, hadir. Desa Komang Sariwindi, Hadir. Desa Putu Damayani, Hadir. hadir. Dewa Kadek Angga, Hadir. Ida Ayu Kadek Anggun, Hadir. Kadek Dwi Ajnana, Hadir. Kadek Indra Pratama, Hadir. Ketut Sekarini, Hadir. Komang Aditya Valentino, Hadir. Komang Ayu Adnani, Hadir. Di Ketut Sri Mahayani, Hadir. ya, Nyoman Nevada, Hadir. Putu Deira, Hadir. Kadek Yogi, Hadir. Desa Komanggian. Hadir. Ya, berarti semuanya sudah hadir ya. Nah, seperti biasa, ya sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa agar kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan. Ya, untuk itu piket hari ini siapa? Saya Pak. Ya, Adik. Ya, coba pimpin doa teman-temannya. Ya, silakan Adik. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, berdoa sudah. Itu sebagai untuk mendekatkan kita kepada Sang Pencipta Tuhan ya. Itu sikap religiusnya. Untuk sekarang, sikap nasionalisme kita ya. Nah, menumbuhkan rasa sikap nasionalisme, mari kita nyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Nah, untuk musiknya Bapak akan putarkan. Silakan ikuti anak-anak ya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, terima kasih anak-anak. Nah, ya. Ya, silakan duduk dulu. Nah, ya. Sebelum Bapak mulai melanjutkan pembelajaran, kemarin kita belajar tentang apa, anak-anak? Sumber energi ya, sumber energi matahari serta banyak sekali manfaat-manfaat dari apa? Matahari ya. Nah, untuk itu sekarang kita lanjutkan ke pembelajaran selanjutnya. Tapi sebelum itu Bapak mau tanya dulu. Anak-anak di rumah ya, selain menggunakan energi matahari
Bapak mau tanya, ada nggak yang anak-anak di rumahnya memakai kompor gas? Ada? Ada? Ada. Kalau kompor gas itu menghidupkannya dengan apa dia? Ada gasnya. Anak-anak siapa yang menghidupkan televisi? Sering menghidupkan televisi. Itu memakai apa dia? Terus anak-anak pernah nggak melihat apa namanya ibu bapak anak-anak membeli apa namanya bensin atau bahan bakar kendaraan? Di mana beli? Di pom? Itu berasal dari mana dia? Tahu nggak? Bensin atau apa namanya? Gininya dari apa? Dari apa? Sumber energi alternatif. Ya, yang tepatnya itu adalah Dari minyak bumi. minyak bumi. Ya, nah maka dari itu sekarang pembelajaran kita hari ini adalah tentang energi alternatif. Ya, maka dari itu sekarang Bapak akan putarkan videonya. Lihat ya, videonya Bapak putarkan di depan. 3, 2, 1, 0. Oke. Coba ke belakang ya. Jelaskan. Halo adik semuanya, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Hari ini kita akan belajar bersama-sama lagi untuk mata pelajaran tematik kelas 4. Kita belajar di tema 2, selalu berhemat energi, subtema 3, energi alternatif, pembelajaran yang kedua. Kira-kira hari ini kita belajar apa ya? Mari kita belajar bersama-sama. Apakah penggunaan energi alternatif bisa mengurangi kerusakan lingkungan? Apa lagi yang bisa kita lakukan untuk mengurangi kerusakan lingkungan? Nah, mari adik-adik kita belajar di pembelajaran ini bagaimana penggunaan energi alternatif ini apakah bisa merusak lingkungan atau tidak. Nah, bagaimana usaha kita supaya bisa mengurangi kerusakan lingkungan. Penggunaan energi alternatif bertujuan mengurangi penggunaan energi dari fosil seperti minyak bumi. Mengapa? Karena untuk minyak bumi sendiri butuh waktu bertahun-tahun untuk proses pembentukannya. Selain itu, energi alternatif juga mengurangi kerusakan lingkungan. Pencemaran asap karena sisa pembakaran minyak bumi menyebar ke udara dan menyebabkan pemanasan global. Salah satu cara paling bijak yang dapat kita lakukan adalah berhemat energi. Ayo hemat energi. Hari ini Udin dan teman-teman belajar mengenai energi minyak bumi. Di awal pelajaran, Pak Burhan menyajikan sebuah gambar mengenai proses pembentukan minyak bumi. Ternyata butuh waktu yang sangat panjang. Jutaan tahun. Wah, pantas saja. Udin sering mendengar anjuran hemat energi di mana-mana. Ketika berjalan pulang dari sekolah, Udin, Wani, Edo, dan Siti berbincang-bincang mengenai menghemat energi. Mereka berpikir, seharusnya ada yang dapat mereka lakukan untuk mengajak warga di kampung Babakan untuk melakukan penghematan energi. Listrik, bahan bakar kendaraan, dan air adalah sumber daya yang dikonsumsi oleh warga desa sehari-hari. Edo ingat, hampir sepanjang hari televisi di rumahnya selalu menyala. Ada atau tidak ada yang menonton. Seperti sudah menjadi kebiasaan. Langsung menyalakan televisinya di pagi hari keluarganya itu. Bahkan ketika Edo ke sekolah, ayah kerja dan ibunya memasak di dapur, televisinya masih menyala tanpa penonton. Nah, itu satu hal yang dapat
Ibu lakukan mengingatkan anggota rumahnya untuk menghemat penggunaan listrik. Memang memperoleh aliran listrik adalah salah satu hak masyarakat. Tetapi perlu diingat bahwa kewajiban pemakai listrik bukan hanya membayar tagihan, tetapi juga menghemat pemakaian. Lani juga ingat, ibunya selalu mengendarai sepeda motor untuk urusan apapun. Bahkan belanja ke warung Pok Minah di ujung kampung pun ibu mengendarai motor. Lani menyadari ia harus mengingatkan ibu untuk menggunakan kendaraan sepenuhnya. Ibu perlu menghemat bahan bakar motor. Untuk jarak yang dekat, lebih baik berjalan kaki atau naik sepeda. Lebih hemat, lebih murah, dan lebih sehat. Udin dan Siti jadi berpikir keras. Pasti ada yang dapat mereka lakukan untuk mengajak keluarga dan warga sekitar menghemat energi. Walaupun masih anak-anak, mereka pun menggunakan hak mereka sebagai pemakai energi. Jadi mereka pun mempunyai kewajiban untuk melakukan penghematan. Akan lebih baik lagi jika mereka menjadi pengingat warga. Ayo hemat energi. Nah, bacaan ini adik-adik mengingatkan kita bahwa kita harus menghemat energi yang ada di sekitar kita. Karena energi itu yang kita gunakan bisa saja cepat habis, apalagi energi yang dari fosil, contohnya minyak bumi. Lalu energi listrik juga seperti itu. Mari adik-adik kita belajar untuk hemat energi seperti yang dicontohkan Edo dan Lani tadi. Biasanya Edo itu menyalakan TV sepanjang hari. Gak ada penontonnya, dia tetap dinyalakan. Tapi di situ Edo sadar dia harus mengingatkan keluarganya untuk menghemat energi. Lani juga begitu. Dia tahu ibunya itu kemana-mana selalu memakai motor ya. Motor itu membutuhkan bensin. Bensin itu salah satu minyak bumi. Nah, dekat rumah saja harus menggunakan motor. Itu ibunya Lani. Lalu di situ Lani sadar dia harus mengingatkan ibunya untuk menghemat bahan bakar motor. Caranya kalau pergi ke tempat-tempat yang dekat itu bisa berjalan kaki atau naik sepeda. Coba kalian adik-adik belajar untuk hemat energi. Berdasarkan teks di atas tadi, kita mau menganalisis pertanyaan berikut ini. Mengapa kita perlu menghemat energi adik-adik? Ya supaya energi di sekitar kita juga tidak mudah habis. Tindakan-tindakan apa yang sudah dilakukan untuk menghemat energi? Ayo, tindakan apa? Ya tadi ya, mematikan televisi saat tidak ditonton, mematikan keran air saat sudah penuh atau tidak dipakai ya. Lalu hemat penggunaan bahan bakar motor dengan cara jika bepergian di jarak yang dekat bisa jalan kaki atau naik sepeda. Nah, tuliskan tindakan-tindakan yang belum menunjukkan menghemat energi. Nah, itu tadi apa tindakan apa yang menunjukkan belum menghemat energi. Ya tadi contohnya menyalakan televisi sepanjang hari, menyalakan lampu di siang hari, tidak mematikan air saat tidak dipakai. Nah, itu tadi contoh tindakan yang belum menunjukkan menghemat energi. Hal baik apa saja yang bisa kamu pelajari dari cerita di atas tadi adik-adik? Ya, hal baiknya kita harus menghemat energi. Lalu kita harus sadar bahwa energi di sekitar kita itu harus digunakan secara bijak. Ya, selalu berhemat energi juga cara yang paling bijak untuk mengurangi kerusakan lingkungan. Sebagai bagian dari masyarakat itu adalah kewajiban kita. Hal apa saja yang sudah kamu lakukan untuk menghemat air, menghemat energi adik-adik. Nah, di sini Kak Citra ingin menunjukkan suatu peta pikiran. Nah, di sini kalian bisa menyebutkan apa saja sih yang sudah kalian lakukan untuk menghemat energi. Kak Citra punya contohnya nih. Apa saja yang kita lakukan untuk menghemat energi? Yang pertama, gunakan air secukupnya. Matikan pompa air jika tidak digunakan.
Lalu matikan peralatan listrik bila tidak digunakan. Gunakan peralatan rumah tangga yang hemat energi. Lalu gunakan kendaraan secara bersama-sama atau kendaraan umum adik-adik. Kurangi penggunaan kendaraan bermotor. Ini tadi mungkin cara-cara yang bisa kita lakukan untuk menghemat energi. Sekarang amati lingkunganmu. Tuliskan adik-adik fakta-fakta yang kamu temui mengenai kesadaran masyarakat dalam menghemat energi. Jadi kalian amati di lingkungan kalian adik-adik. Kamu bisa juga melakukan wawancara dengan ketua RT atau warga di lingkungan adik-adik semua. Nah, tuliskan fakta-fakta yang kamu temukan pada tabel seperti berikut ini. Apa saja sih hal-hal yang dilakukan oleh masyarakat untuk menghemat energi, misalnya mematikan lampu saat siang hari, mematikan keran air saat tidak diperlukan. Nah, mungkin adik-adik menemukan fakta-fakta yang tidak menghemat energi. Kalian bisa tuliskan contohnya, mencuci mobil dengan air yang lama ya, maksudnya mengalirnya lama untuk mencuci mobil. Nah, itu fakta-fakta yang bisa kalian temukan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Nah, apakah itu termasuk menghemat energi atau tidak, bisa kalian tuliskan. Nah, setelah kalian menemukan fakta itu, hal yang sudah baik apa, hal yang belum baik apa, kalian tambahkan lagi. Misalnya hal yang sudah baik adalah mematikan listrik di siang hari atau mematikan lampu di siang hari, menggunakan air secukupnya mungkin. Nah, mungkin ada juga di masyarakat kalian hal yang tidak baik yang dilakukan untuk penggunaan energi, misalnya yaitu tadi tidak mematikan keran air, menyalakan televisi sepanjang hari. Mungkin itu hal-hal yang belum dilakukan oleh masyarakat terkait dengan menghemat energi. Jadi kalian bisa pilih menjadi 2 fakta-fakta yang kalian temukan di masyarakat. Begitu tadi adik-adik pembahasan kita untuk mata pelajaran tematik tema 2, subtema 3, pembelajaran yang kedua. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya. Ya, tadi ya. Saya sudah tadi memperhatikan video yang Bapak putar. Nah, ya. Nah, tadi itu sudah Bapak putarkan video. Untuk kegiatan sekarang, anak-anak tetap Bapak akan suruh untuk membuat kelompok, ya. Kita bikin 3 kelompok saja di sini, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ya, silakan bikin kelompok dulu anak-anak ya. papan sudah ada Bapak gambar. Nah, anak-anak coba lihat dulu gambar yang Bapak tunjukkan di depan. Ya. Sekarang tugasnya anak-anak, ya, dari gambar tersebut, nah, lihat, dari gambar tersebut, anak-anak tolong diskusikan ke teman-temannya per masing-masing kelompok, ya, untuk menuliskan apa yang anak-anak lihat pada gambar di depan. Sudah ngerti? Sudah. Nah, maka dari itu Bapak akan kasih waktu sekitar 10 menit untuk masing-masing kelompok untuk menuliskan apa yang ada pada gambar yang Bapak tunjukkan di depan. Ya, maka dari itu Bapak harapkan keaktifan anak-anak masing-masing kelompok itu ya ditingkatkan biar ada nanti tidak 1 orang atau 2 orang saja yang bekerja. Ya, maka dari itu sekarang Bapak harapkan keaktifan anak-anak masing-masing kelompok. Ya,
Sekarang coba dikerjakan ya. Silakan lihat di gambar. Kerjakan masing-masing kelompok untuk menuliskan, diskusikan apa yang Bapak tunjukkan di papan ya. Ya, boleh anak-anak berdiskusi, bantu temannya melihat dari gambar itu apa yang bisa dijabarkan atau dituliskan. Ya. Nah, ya. Yuk, bantu temannya, jangan hanya satu dua orang saja yang bekerja. Yuk, boleh dibantu temannya. Ya, silakan dibantu temannya, silakan diskusikan apa yang digambar dilihat di depan. Diskusikan. Oh ya, bagus. Ya, didiskusikan apa yang ya. Ya, tuliskan aja namanya. Ya, bantu temannya ya. Biar tidak satu orang saja. Nah, silakan ya. Bapak kasih waktu 10 menit. Melihat dari gambar ya. Ya, dilihat dari gambar apa itu. Ya, ya, Anka bagus ya. Nah, bagus. Bagus ya. Dah. Udah bagus. Oh ya. Dulu lihat di gambar. Boleh juga satu-satu dulu menulis, nanti baru itu digabung bisa. Pendapatnya berbeda-beda. Ya, ya. Pendapatnya berbeda-beda nanti digabungkan sama temannya. Ya, ya, tuliskan tadi ya. Masing-masing boleh nanti menuangkan apa idenya, pikirannya ya. Apa yang ada di pikirannya boleh dituliskan nanti kasih temannya masukan. Nih, nah, bagus udah ya diskusinya ini bagus nih. Nah, bagus diskusinya nih. Nah, dapatkan lagi diskusinya ya anak ya. Biar kita ada saling informasi.
gambar, boleh, nggak apa-apa. Sudah anak-anak? Nah, ya. Tadi anak-anak sudah lama bekerja kelompok, berdiskusi ya, berpikir ya keras bagaimana ini. Untuk itu, mari kita rilekskan dulu ya. Kita rileks dulu sejenak. Nah, Bapak akan berikan ice breaking, yaitu tentang senam penguin. Silakan berdiri dulu anak. Kita ice breaking dulu ya. Ikuti di gambar, ikuti ya. Ikuti di gambar. Siap? Iya, ya. Ya, nah tadi anak-anak sudah kita melakukan ice breaking ya. Biar pikiran kita jangan terlalu fokus untuk iya. Tadi anak-anak berpikir keras, dapat rileks hadiah. Nah, untuk sekarang mari kita lanjutkan ya. Untuk itu Bapak tadi sudah kasih gambar. Coba lihat, pada Bapak mau mendengar hasil diskusi anak-anak ya, sampai di mana tadi pengamatan anak tentang gambar yang Bapak tunjukkan. Ya, silakan kelompok 1 siapa yang mau mewakili? Berdiri saja. Citra, ya, Citra. Berdiri di sana saja Citra. Pentingnya sumber matahari bagi kehidupan manusia. Pada gambar tersebut terlihat manfaat matahari. 1. Terlihat ada seorang anak yang sedang menerbangkan layang-layang. 2. Terlihat seorang bapak-bapak yang sedang menangkap ikan di laut. 3. Terlihat ada seorang anak yang sedang bermain di taman sambil berjemur di bawah sinar matahari. 4. Terlihat ada sebuah pohon yang berfotosintesis lalu berbuah apel. Dan ada seorang anak yang sedang memakan buah apel. 5. Terlihat sebuah sapi yang sedang menghasilkan susu. Sudah? Sudah, tepuk tangan dulu. Dari
untuk kelompok 2. Silakan. Siapa? Oh, Desa. Ya, Desa. Silakan Desa. Energi matahari bagi kehidupan. 1. Memanfaatkan energi matahari untuk berfotosintesis. 2. Seorang anak yang sedang bermain layang-layang. 3. Nelayan yang sedang melaut mencari ikan. 4. Sapi yang berjemur dan sedang memakan rumput. 5. Awan mendung terkena sinar matahari menjadi cerah. 6. Anak yang sedang memakan buah apel. 7. Ada seorang anak yang sedang berjemur untuk mendapatkan vitamin D. 8. Ada seorang anak yang sedang memerah susu sapi. 9. Anak yang sedang bermain di taman. Sudah? Ya. Tepuk tangan dulu guys. Bagus. Ada yang memberikan tanggapan atau gini? Memberikan saran tentang kelompok 2? Tidak? Ya, memang kalau tidak, Bapak persilakan dulu kelompok 3 ya untuk menulisnya siapa? Oming. Iya, Oming. Silakan Oming. Manfaat energi matahari di bumi. 1. Seorang nelayan yang sedang memancing atau mencari ikan di laut yang memanfaatkan energi air atau mungkin angin. 2. Seorang anak kecil yang sedang bermain layang-layang yang memanfaatkan energi angin untuk menerbangkan layang-layangnya. Ketiga, ada seorang anak kecil yang sedang melakukan senam atau beryoga di taman sambil berjemur untuk mendapatkan vitamin D. 4. Sudah? Itu? Nomor 4. Nomor 4. Nomor 4. Ada yang mau tambahkan? Kelompoknya siapa yang mau bantu? Dah? Ya, sudah. Hanya segitu ya kelompok 3 ya. Yang didapatkan ada? Ada apa? Pohon memanfaatkan energi matahari untuk berfotosintesis. Oh iya, ya. Nah, makanya kenapa tadi tidak digabung saja ya kelompoknya itu ya. Matahari digunakan untuk berfotosintesis ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Masing-masing kelompok tadi sudah semuanya berdiskusi. Bapak sudah lihat semuanya berdiskusi. Bagus sekali ya. Saling bantu antar teman, menuangkan apa yang anak-anak lihat masing-masing ya. Bagus itu ya. Nah ya, maka dari itu Bapak sekarang sesuai di gambar. Nah ya, apa yang ada sebenarnya pada gambar itu ya sudah ya. Nah tadi dari beberapa kelompok, dari hasil kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 ya, dari hasil gambar itu anak-anak sudah menyimpulkan ya. Nah sekarang Bapak akan ajak anak-anak untuk menyimpulkan apa yang kita pelajari atau apa yang bisa kita lihat dari gambar yang tadi anak-anak tuliskan. Lihat ke depan ya. Adapun kesimpulan ataupun hasil peta pikiran yang anak-anak lihat tadi, yang pertama itu ya, di dalam itu matahari sebagai energi alternatif. Yang pertama ini lihat, air yang deras merupakan sumber energi gerak dimanfaatkan sebagai tenaga pembangkit tenaga listrik. Ya, itu kalau di air. Ya. Terus selanjutnya matahari. Matahari energi panas yang dihasilkan dapat memanaskan ruangan, memanaskan air dan keperluan lainnya. Terus selanjutnya angin. Angin telah dimanfaatkan sejak dulu sebagai sumber energi pada perahu layar dan kincir angin tradisional. Selanjutnya, gelombang air laut. Gelombang air laut saat memecah di pantai menghasilkan banyak energi yang diubah menjadi energi listrik. Selanjutnya, bahan bakar bio tersebut dikenal sebagai
sebagai biodiesel, dapat digunakan untuk menggantikan solar. Dan yang terakhir, energi panas bumi merupakan energi yang berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi. Ya, nah berarti kesimpulan hari ini untuk energi alternatifnya Bapak sudah jabarkan dan sudah dilihat di sana ya, di papan. Anak-anak paham? Paham. Maka dari itu, ya untuk hari ini, kegiatan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Untuk pembelajaran besok, ya anak-anak tolong dibaca tema 2, subtema 3 untuk pembelajaran 3-nya. Dibaca. Nanti kita lanjutkan ke hari Kamis, ya, hari Kamis minggu depan. Ya. Nah, karena tadi kita sudah awali dengan berdoa, sekarang pun kita tutup dengan berdoa. Siapa yang mau bantu Bapak memimpin doa hari ini? Desa, silakan Desa. Silakan berdiri dulu semuanya nih, semuanya berdiri. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak masih semangat? Masih. Tepuk semangatnya dulu. Pimpin. Ya, Dera, pimpin. Tepuk semangat. 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 Ya. Nah, untuk hari ini silakan anak-anak masukkan bukunya. Ya, silakan dimasukkan dulu bukunya. Setelah dimasukkan bukunya, ya, silakan dulu silakan. Dah? Sudah? Ya, kalau sudah, mari ya Bapak akhiri pelajaran hari ini sampai di sini ya, dan Bapak tutup dengan mengaturkan Parame Santi. Parame Santi ngawit. Om Santi Santi Santi. Selamat sore anak-anak. Silakan ya pulang dengan tertib. Ayo silakan ya, silakan. Hati-hati ya. Hati-hati di jalan. Ya, hati-hati di jalan.